Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hasanah, NIM 190110082, kelas 3D PAUD. Video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau tugas UAS dari mata kuliah Deteksi Tumbuh Kembang Anak. Di sini saya mengambil materi tentang karakteristik anak usia dini dan aspek-aspek perkembangan anak usia dini. Alasan saya mengambil materi ini adalah kita sebagai calon guru atau calon orang tua sangat penting untuk mengetahui apa saja karakteristik anak usia dini dan aspek-aspek perkembangan yang ada pada anak. Karena jika kita tidak mengetahui karakteristik dan aspek perkembangannya, kita tidak tahu akan melakukan apa untuk mengembangkan atau menstimulus perkembangan yang ada di dalam diri anak tersebut. Setelah kita mengetahui karakteristik anak dan aspek-aspek perkembangan pada anak, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan suatu tindakan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tumbuh berkembang dengan baik. Adapun karakteristik anak yang harus kita ketahui, yang pertama yaitu adalah unik. Artinya ciri khas yang dimiliki oleh setiap anak seperti minat, bakat, gaya belajar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Artinya anak benar-benar memiliki keingintahuan yang besar pada dunia di sekitarnya. Contohnya, anak sering meraih benda-benda yang tidak bisa dijangkaunya, kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya semata-mata untuk memenuhi rasa keingintahuannya tersebut. Yang ketiga adalah egosentris. Egosentris artinya anak cenderung memperhatikan suatu atau memahami segala sesuatu hanya dari sisi sudut pandangnya sendiri atau kepentingannya sendiri saja. Contohnya, anak sering berebut sesuatu, marah atau menangis bila keinginannya tidak dituruti dan suka memaksakan kehendak sendiri. Yang keempat adalah senang berfantasi dan berimajinasi. Fantasi adalah sebuah kemampuan anak dalam membentuk sebuah tanggapan baru dengan tanggapan yang sudah ada. Sedangkan imajinasi adalah kemampuan anak dalam menciptakan objek ataupun kejadian namun tidak didukung dengan data-data yang nyata. Contohnya, anak senang sekali membayangkan serta mengembangkan berbagai hal yang jauh dari kondisi nyatanya. Seperti misalnya anak itu ingin menjadi seorang dokter, maka dia akan bertingkah laku seperti layaknya seorang dokter. Yang kelima adalah berpikir konkret. Anak hanya bisa berpikir sesuai dengan apa yang dia lihat. Artinya segala yang dia lihat itu akan terlihat asli, tidak seperti orang dewasa yang bisa berpikir secara konkret. Yang keenam adalah berjiwa petualang. Dengan rasa keingintahuannya yang kuat, biasanya akan disertai dengan menjelajahi suatu hal serta memiliki jiwa petualang. Contohnya, anak senang sekali berjalan ke sana kemari, membongkar hal-hal yang di sekitarnya, dan mencoret-coret dinding dan lain sebagainya. Yang ketujuh adalah memiliki konsentrasi yang pendek. Anak memiliki konsentrasi atau perhatian yang pendek. Perhatian anak akan mudah sekali teralihkan pada hal lainnya, khususnya yang dapat menarik perhatian anak. Contohnya, ketika anak sedang belajar di kelas dan ada temannya yang main di luar seperti main bola, maka perhatian anak tersebut akan teralihkan kepada temannya yang sedang bermain di luar. Yang kedelapan adalah spontan. Spontan artinya sikap asli yang dimiliki oleh anak tanpa adanya rekayasa. Contohnya, anak sering sekali berbicara ceplos-ceplos tanpa ada suatu hal yang ditutup-tutupi. Selain itu, apapun yang diperbuat dan dikatakan anak merupakan refleksi dari apa yang ada di dalam hati dan pikirannya. Yang kesembilan adalah aktif dan energik. Artinya anak biasanya mereka akan senang melakukan berbagai aktivitas. Mereka seolah-olah tidak pernah merasa lelah atau bosan. Bahkan juga tidak pernah ingin berhenti untuk melakukan aktivitas kecuali saat mereka tertidur. Contohnya, anak bisa bermain sepanjang hari tanpa ada rasa lelah. Yang ke-10 adalah mempunyai semangat belajar yang tinggi. Artinya anak memiliki semangat dalam belajar dan keinginan yang menyenangkan serta menarik perhatian mereka. Tentu saja membuat anak akan berusaha terus-menerus untuk mencari cara agar dapat memahami hal-hal yang mereka sangat inginkan. Contohnya, ketika anak tertarik dalam bidang mewarnai, maka anak akan terus melakukan kegiatan mewarnai secara berulang-ulang sampai dirinya itu merasa bisa. Dan yang terakhir adalah kurangnya pertimbangan. Artinya anak biasanya kurang dalam mempertimbangkan hal-hal yang akan mereka lakukan ke depannya. Mereka belum mengetahui apakah hal yang dilakukannya tersebut akan berdampak bahaya atau tidak bagi dirinya. Contohnya, saat anak bermain benda-benda tajam, mereka tidak tertarik
artinya mereka lebih tertarik memainkannya dibanding mendengar nasihat dari orang tua bahwa yang mereka lakukan itu akan berbahaya bagi dirinya. Adapun aspek-aspek perkembangan anak yang harus kita ketahui adalah yang pertama aspek perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif anak dapat dilihat dari kemampuannya dalam memahami sesuatu. Contohnya saat anak-anak menyusun balok, mendirikan bangunan, mengecat dan lain sebagainya. Itu melatih konsentrasi mereka untuk menyelesaikan permainan. Wawasan mereka pun bertambah dengan mengenal warna, bentuk, nama-nama hewan dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah aspek perkembangan motorik. Perkembangan motorik merupakan proses tumbuh kembang kemampuan gerak seorang anak yang terkoordinasi dan sejalan dengan kematangan syaraf dan otot anak. Nah, perkembangan motorik ini dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Contoh motorik kasarnya di sini adalah anak itu melompat, berlari, menendang dan lain sebagainya. Sedangkan motorik kasarnya adalah anak itu bisa meraba, memegang, menulis, mencubit dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah aspek perkembangan bahasa. Bahasa merupakan salah satu alat vital untuk menjalin komunikasi dengan anak atau dengan orang lain. Perkembangan bahasa anak dimulai sejak dilahirkan, bahkan lebih jauh lagi sejak anak dalam kandungan. Semakin sering anak diajak untuk berkomunikasi, maka semakin pesat, semakin baik perkembangan bahasanya. Contohnya saat anak berkomunikasi dengan teman. Dalam interaksi, anak-anak menambah kosakata. Begitu pula ketika anak-anak mengenal nama-nama mainan serta aturan dari permainan yang dimainkan. Kosakata mereka bertambah. Contohnya lain juga adalah membaca dan menulis dapat menstimulus atau mengembangkan aspek perkembangan bahasa anak. Yang keempat adalah aspek perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan bagaimana anak memulai berinteraksi atau bersosialisasi dengan lingkungannya. Contohnya, mereka belajar bersosialisasi dengan saling mengenal, berinteraksi, bermain bersama, bekerja sama, bahkan mencari solusi bersama. Dan yang kelima adalah aspek perkembangan emosional. Perkembangan emosional anak berhubungan dengan kemampuannya dalam memahami, mengenali, serta mengendalikan emosi yang ia rasakan. Contohnya anak yang saat kesal ia akan melempar-lempar barang atau bahkan memukul. Sedangkan anak yang lain hanya menangis atau hanya diam saja. Namun bukan berarti anak yang suka memukul berarti nakal. Tindakan itu bisa jadi salah satu ciri bahwa ia belum mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, itu tadi adalah karakteristik dan aspek-aspek perkembangan pada anak dan hal-hal positif yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan semua aspek perkembangan pada anak adalah kegiatan, yaitu kegiatan bermain permainan lompat tali atau lompat karet. Dalam permainan tersebut ada beberapa aspek perkembangan anak yang dapat distimulus. Yang pertama perkembangan fisik motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar, di mana motorik halusnya yaitu ketika anak sedang memegang ujung tali dan memutarkannya, sedangkan motorik kasarnya adalah ketika anak akan melompat atau sedang melompat. Yang kedua adalah perkembangan sosial, di mana anak bersosialisasi, bergaul dengan teman-temannya. Dan yang ketiga yaitu perkembangan aspek emosional, di mana anak akan sabar dalam mengantri atau menunggu giliran untuk bermain. Yang keempat adalah aspek perkembangan bahasa, di mana anak berdialog, berkomunikasi dengan teman-temannya. Dalam gambar yang kedua ini saya sedang melakukan kegiatan menulis, mengajak anak untuk menulis dalam mengembangkan aspek perkembangan fisik motorik, yaitu motorik. Dalam gambar yang ketiga ini saya sedang melakukan kegiatan mengajak anak membaca untuk menambah wawasan dan menstimulus perkembangan bahasa anak. Dalam gambar ini terlihat seorang anak sedang menyusun sebuah balok untuk melatih atau menstimulus perkembangan aspek kognitifnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.